biasa hari ini ya. Panas? Mau ngapain Bapak Ibu kesini? Hah? Ngapain? Kan bukannya enak di rumah, tidur sambil lihat perang Ukraina sama Rusia. Ngapain jauh-jauh datang ke sini cuma nonton saya? Ya, mudah-mudahan Anda yang datang hari ini ke tempat ini mendapat berkah Tuhan yang Maha Kuasa. Rezekinya dilancarkan, utangnya dilunaskan. Dan besok 3-4 bulan lagi Lebaran kita sudah punya mobil baru. Luar biasa. Gak usah kenalan lah. Yang gak ngerti saya berarti gak nonton TV. Punya TV gak kalau gak ngerti saya? Saya ini manusia paling fenomenal di Indonesia sekarang. Jadi pembicaraan banyak orang. Semua owner MLM ngomongin saya tiap hari. Kenapa member kau pindah semua ke BBC? Terus saya jawab di grup AP2LI, karena BBC kasih makan orang tiap hari. Saya bilang sama mereka, saya nggak pernah kasih harapan ke orang, tapi saya wujudkan harapan semua orang di BBC. Itu yang paling penting. Dan saya nggak terlalu suka motivasi. Motivasi lama-lama jadi motivasi. Ya. Dan Bapak Ibu tadi sudah lihat ya. Kalau Bapak Ibu pengen kaya harus belajar sama orang yang pernah miskin jadi kaya. Betul ya? Tadi lihat foto saya waktu muda. Ganteng mana sama sekarang? Hah? Ganteng mana? Jawab yang jujur. Sekarang iya. Dulu zaman saya miskin Bapak Ibu. Zaman saya miskin kurang lebih 25 tahun. Karena saya ikut bapak saya 25 tahun. Setelah saya lepas dari keluarga saya, hidup saya berubah jadi orang kaya. Ya. Gara-gara saya jadi orang kaya, karena saya anak pertama, adik saya lulus sekolah. Adik saya yang kedua sekarang sudah jadi presiden direktur juga, punya 2 perusahaan sekarang. Bapak saya jadi orang yang paling dihargai di kampung saya, yang dulunya bukan siapa-siapa. Itulah hebatnya kalau kita menjadi orang kaya. Dan dulu saya menjadi orang miskin, luar biasa. Miskin itu tidak enak Bapak Ibu, betul nggak? Miskin itu menyakitkan Bapak Ibu. Makanya saya dendam dengan kemiskinan. Itu yang saya alami. Sehingga saya berjuang, alhamdulillah setelah saya berjuang mati-matian, yang dulunya ada di bawah sekarang naik ke atas. Dan hari ini Bapak Ibu, orang yang datang ke tempat ini, dari manapun Anda datang ke sini, ini adalah DNA sukses yang hadir ke sini. Karena tidak mungkin Bapak Ibu, orang-orang yang negatif dan berpikir gagal hadir malah hari ini di sini, tidak mungkin. Kenapa? Orang gagal menarik orang gagal. Orang sukses akan menarik orang-orang yang nanti juga akan sukses. Di luar sana, kalau mereka nggak datang alasannya nggak bayar, nggak punya uang. Di BBC Bapak Ibu, kita sudah modali, kita sudah siapkan uangnya. Saya yang ngomong, saya yang presentasi, saya yang ngajari, saya yang bayari. Bapak Ibu tinggal duduk, datang diam, dengerin omongan kita hari ini. Ya. Insya Allah hidup kita berubah. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk Bapak Ibu bilang saya orang gagal. Ya. Dan hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Belajar apa? Saya belajar menyampaikan sesuatu perjalanan hidup saya sehingga saya menjadi orang sukses seperti sekarang. Bapak Ibu belajar mendengarkan. Kalau Bapak Ibu di luar sana lebih hebat daripada saya, pangkatnya lebih tinggi daripada saya, ekonominya lebih mapan daripada saya, belajar dulu hari ini. Kita sama-sama kosongkan gelas. Sepakat? Karena kalau Bapak Ibu nggak kosongkan gelasnya, sayang sekali, jauh-jauh datang ke sini nggak akan dapat apa-apa. Ya, jadi kita kosongkan gelasnya, sama-sama belajar. Insya Allah nanti next time Bapak Ibu akan berdiri di sini sama seperti saya, keadaan ekonominya, hidupnya, semuanya. Ya.
Dan Bapak Ibu belajar dengan orang yang tepat. Kenapa? Kalau Bapak Ibu belajar sama Ardi Bakri, tanya Ardi Bakri, gimana caranya kaya? Ardi Bakri tak akan bilang apa? Kamu harus lahir dari rahim orang kaya. Ada yang mau balik lagi? Nah, mau pada balik lagi ke rahim, nyari rahim. Susah Pak, 3 kilo aja setengah mati, apalagi yang udah 60 kilo kayak kita. Jadi gak bisa balik lagi. Terus tanya sama Nia Ramadhani, istrinya Ardi Bakri, Mbak Nia, gimana caranya kaya? Kata Mbak Nia apa jawabannya? Nikah dengan orang kaya. Siapa yang mau nikah sama orang kaya di sini? Mau semua nggak? Pertanyaannya, orang kaya mau nggak sama kita? Gak ada Bapak Ibu. Dalam kehidupan nyata itu gak terjadi orang miskin nikah sama orang kaya. Itu hanya di sinetron layangan putus. Yang lain-lainnya gak ada. Makanya kalau sudah keseringan nonton sinetron, lama-lama nonton film azab. Yang di sinetron diazab semua. Itu yang terjadi. Nah hari ini Bapak Ibu belajar dengan saya. Saya itu dulu orang miskin. Lihat foto saya dulu, kurus, rambut berdiri kayak cacingan persis. Kalau istri saya ini yang sekarang ketemunya 15 tahun yang lalu, muntah Bapak Ibu. Gak level ya. Masa pacaran sama tukang ngarit? Gak level. Istri saya ke salon aja 5 juta sampai transparan muka. Masa pacaran sama kamu, tukang ngarit? Udah kurus, mata cekung, rambut berdiri, musuhnya tukang balon. Dulu itu, saya dulu coba diganteng-gantengin, tetep aja gak ganteng. Gak ada duitnya. Makanya setelah saya pikir-pikir, foto saya zaman muda itu lebih tua dari foto saya zaman tua. Saya sekarang 38 tahun, berasa 17 tahun. Dulu saya 17 tahun, berasa 71 tahun. Bayangin. Makanya kemarin saya ke Disduk Capil, karena foto saya waktu bikin KTP masih miskin kan. Saya bilang, bisa nggak ganti foto? Gak bisa Pak, ini sudah permanen sampai mati katanya. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak mau diganti, kata pejabat Disduk Capil? Karena saya kalau masuk ke bandara disangka bukan saya Pak KTP-nya. Saya sama istri saya diketawain, Pak kok beda Pak? Saya bilang, dulu waktu masih miskin, sekarang kerjanya bolak-balik luar negeri, beda berubah saya. Gitu. Makanya kalau mau bikin KTP nantilah, kalau sudah master leader. Kalau sekarang gue punya KTP nggak apa-apa, karena tampang jeleknya nanti kelihatan. Ya, ada yang sudah mulai ngantuk? Belum. Stand up komedi ya. Mahal bayaran saya. Kita turun ya, saya ke bawah. Ini kayak konser. Yang di depan nanti boleh madep ke sana, tapi madep ke sini aja. Let's go. Oke ya, hari ini kita training sama-sama belajar. Sepakat ya, aturan main training dengan saya. Pertama, kalau tidur silakan kalau ngantuk silakan tidur. Jangan dipaksa. Di belakang sini ada ruang VIP, ada bantal-bantal sudah kita siapkan. Jadi begitu tanda-tanda sudah mulai clear, langsung aja masuk tidur. Kenapa? Kalau dipaksa nanti nggak masuk. Soalnya di BBC ada salah satu master leader yang penghasilannya paling besar di dunia dan akhirat, di BBC ada. Namanya Master Leader Iwan. Penghasilannya paling besar di BBC. Setiap training tidur, makanya kalau pakai kacamata mesti tidur dia. Lagi meeting sama direksi, duduk paling depan pakai kacamata, tidur dia ngorok. Saya tanya, Pak Iwan, kenapa kok kalau meeting tidur tapi sukses Pak Iwan? Terus jawab Pak Iwan, saya kalau tidur mimpi di training. Malah lebih paham saya daripada begini-begini katanya. Oh gitu. Bagus saya bilang. Makanya kalau ngantuk tidur, apalagi yang di depan ngantuk, langsung aja Pak. Jangan nunggu nanti ya. Terus yang kedua, kalau ada telepon
bunyi telepon HP-nya. Kalau mau angkat telepon boleh, tapi syaratnya joget dulu sampai nada deringnya berhenti, boleh diangkat. Jadi training sama saya santai aja Pak. Kita ini kan belajar ya, orang-orang dewasa semua. Jadi nggak usah yang tegang-tegang. Tegang ada waktunya kalau udah minum kopi. Ya, tegang ada waktunya. Minum kopi malam Jumat boleh tegang. Kalau training nggak usah tegang Pak, santai aja. Urat-urat disantain dulu. Ya, insya Allah rezeki kita besar. Nah hari ini kita training. Yang pertama Bapak Ibu, nyala. Macet. Mana neknya nggak jalan ini. Ini kenapa nih? Nah ini sudah. Oke, kita bicara sukses dulu. Siapa yang ingin sukses di sini? Saya. Siapa coba yang pengen sukses? Saya. Oh, pengen sukses semua. Ini kalau sukses semua siapa nanti jadi pembantu saya? Jangan sukses semua lah. Nanti kalau sukses semua bingung saya. Pembantu nggak ada, supir nggak ada, sembako nggak ada, tukang kuli panggul nggak ada. Nanti kalau saya bangun rumah, siapa nanti kulinya? Oh nggak apa-apa, sukses pengen sukses semua ya. Sukses itu apa tuh? Katanya pengen sukses. Sukses itu apa? Sukses itu sejenis makanan kayak combro gitu ya. Apa? Sukses itu apa coba? Ini yang di depan. Sukses itu apa? Segala kebutuhan terpenuhi. Sudah terpenuhi belum? Masa makan sudah penuh? Sudah. Makan tiap hari? Sudah. Oh iya, segala kebutuhan terpenuhi, itu sukses. Apalagi coba, apa Bu? Hah? Oh. Ya, bisa membahagiakan orang tua sama bisa membahagiakan banyak orang. Mulia cita-citanya kayak saya. Apa? Ya, sudah usaha sama sudah punya keinginan. Sudah sukses nggak? Belum. Sekarang belum. Apa itu sukses? Apa? Ini pakaiannya Mas Sepul di timnya nih. Apa Pak? Sukses? Bebas finansial. Finansialnya bebas kemana-mana. Apa Pak? Oh, orang dia hebat. Nah, definisi sukses hari ini yang saya ingin ajarkan ke Bapak Ibu adalah sukses itu kaya. Walaupun gak bahagia, lebih baik kaya gak bahagia daripada miskin gak bahagia juga. Tapi lebih baik dua-duanya, sudah kaya bahagia, betul nggak? Kenapa harus kaya? Orang hidup itu di dunia wajib jadi orang kaya Bapak Ibu. Wajib hukumnya, gak boleh lahir miskin, nikah miskin, dewasa miskin, punya anak miskin, mati masih miskin, gak boleh. Nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Tahu kamu dari lahir sampai mati miskin lagi, nggak usah dilahirin kamu. Segala sesuatu dipertanggungjawabkan. Wajib menjadi orang kaya. Nah, sukses yang hari ini ingin kita bahas adalah kecukupan segalanya. Artinya finansial kita luar biasa, jadi orang kaya. Karena sukses itu definisinya gampang. Bangun tidur pagi-pagi bisa napas juga sukses. Sukses bernapas lagi. Hari ini Bapak Ibu bisa datang dari rumah sampai ke sini juga disebut sukses. Nah, kita hari ini belajar tentang apa itu sukses. Menurut saya, sukses adalah menjadi orang kaya. Sehingga kita bisa beli apapun yang belum pernah kita beli. Kita bisa menikmati apapun yang belum kita nikmati. Kita bisa membantu orang lain untuk kaya sama seperti kita. Itu sukses. Kalau kita pengen bikin masjid yang gede biar masuk surga, duitnya harus banyak nggak? Kalau zaman dulu bikin masjid kan cuma pakai patok-patok selesai. Zaman sekarang Pak, masjid harus mewah, ada toanya segala macam, ada AC-nya. Kira-kira beli toa, beli AC pakai duit nggak? Duitnya harus banyak nggak? Itu. Mau sumbang ke mana? Panti asuhan. Mau sumbang ke pondok pesantren, duitnya harus banyak nggak? Banyak. Jadi kalau kita duitnya banyak jadi orang kaya, pasti hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Gitu.
Pak, saya mah yang penting kecil tapi berkah. Ya emang tahu itu kecil tapi berkah. Kadang-kadang yang kecil nggak berkah juga. Kalau saya lebih baik banyak dan berkah. Saya Bapak di dunia miskin nggak apa-apa, yang penting mati masuk surga. Belum tentu nanti juga ketemunya tahu-tahu di neraka sama saya. Kan lebih baik hidup di dunia itu kaya raya, mati masuk surga. Ngapain miskin mati masuk? Karena belum tentu juga. Ada yang pernah ke surga balik lagi? Terus bilang ada banyak orang miskin sana. Tidak ada. Belum tentu. Siapa tahu sudah miskin di dunia, mati masuk neraka. Ketemu saya kok gosong Pak. Sudah di dunia nggak bisa beli mobil, nggak bisa beli rumah mewah, jalan-jalan paling jauh ke Tawangmangu, nggak kaya pula. Ke Malioboro cuma jalan kaki doang, masuk bolak-balik belanja nggak? Masuk mall cuma liatin bandrol, disaadatin berkali-kali, nggak berubah harganya. Jadi hidup itu harus kaya. Cuma pertanyaannya, bagaimana caranya menjadi orang kaya? Rahasia bagaimana cara menjadi orang kaya? Ya hari ini saya kasih tahu rahasianya, bagaimana caranya saya menjadi orang kaya. Jadi kalau namanya rahasia, jangan dikasih tahu siapa-siapa. Jadi cukup kita aja yang tahu. Rahasia, namanya juga rahasia. Ya, jangan saya juga rahasia ini, saya nggak kasih tahu siapa saya kecuali Bapak Ibu. Ya jadi nanti sampai sini jangan bilang ke downline saya dapat rahasia kaya. Itu bukan rahasia nanti jadinya. Jadi ini rahasia bagaimana menjadi orang kaya. Tahu nggak gimana caranya jadi orang kaya? Belum. Coba ada yang mau jawab. Apa caranya jadi orang kaya gimana? Sudah usaha, sudah doa, sudah. Ini semua orang di sini tuh sudah usaha, iya, doa, iya, berjuangnya, tapi nggak kaya-kaya. Apalagi penampilan dan kebiasaan. Dulu saya waktu miskin juga tampilannya kayak orang kaya, tapi miskin aja saya, nggak berubah-ubah. Saya udah belajar sama orang kaya dulu juga nggak kaya-kaya Pak. Coba siapa sini? Member baru aja lah Mas Trader, jangan. Sudah sering meeting sama saya. Mana member baru? Gimana caranya menjadi orang kaya? Hah? Kerja keras. Di Pulau Jawa ini Pak, tidak kurang orang kerja keras, tapi nggak kaya-kaya. Saya kemarin nongkrong Pak, lihat tukang bangunan, kerjanya lebih keras daripada saya. Keringetnya kemana-mana, saya keringetan juga. Keringet saya kan bening, keringet dia hitam. Saya tanya berapa tahun Pak kerja keras begini? Sudah 20 tahun Mas. Kaya nggak? Enggak. Cuma saya dapat kapal aja nih, tapi kapalnya nggak bisa dipakai kemana-mana. Hah? Kamu sudah berkali-kali nyoba hal baru mesti nih, tapi nggak kaya juga ya. Banyak orang bilang, Pak, kerja keras Pak, kerja keras bukan syarat kaya. Kalau kerja keras bisa jadi kaya, maka semua orang di Indonesia kaya raya, betul nggak? Maka yang kaya pasti kuli bangunan, karena kerjanya lebih keras daripada Pak Hendra. Pak Hendra kerjanya cuma HP-an mulu, liatin itu. Kaya nggak? Kaya. Mas Nova kerjanya sama istrinya, coba ngeliatin saya doang. Kaya nggak? Kaya. Pak kerja cerdas. Itu yang lulusan S1, S2, S3 kayak Mas Sugi banyak. Yang belakangnya MM, ujung-ujungnya ALM. Banyak di Indonesia. Tapi kenapa nggak kaya? Karena kerja cerdas juga tidak menjamin orang kaya. Bangun aset di divisi. Bangun aset ini, bangun aset semua, yang kaya yang depan aja nih. Belakang belum, apalagi yang berdiri tuh. Ya saya kasih tahu gimana caranya Pak Sai menjadi orang kaya. Rahasianya, saya waktu itu saya tahu rahasia kaya itu dari nenek saya. Karena nenek saya ini kan kelahiran Jawa, memegang erat budaya Eropa, jadi kejawen. Iya, nenek saya kejawen. Ya, memegang erat budaya Eropa kan jadi kejawen akhir-akhir. Saya tanya, nenek saya ini kan nenek saya umurnya tua. Nah, kalau nenek muda kan gak ada, umurnya tua. Saya tanya, Nek,
Gimana itu tetangga kita kok kaya ya Nek? Bah, itu tetangga kita kaya. Bentar-bentar beli mobil ya. Apa dia nyewa ya Nek? Bah, rumahnya 3 lantai. Keren, mantap saya bilang. Nenek saya bilangnya apa? Ini rahasia dari nenek saya. Sudah ketemu jalannya nak. Benar gak? Siapa nenek kita yang gak bilang begitu? Sudah ketemu jalannya nak. Maka setelah itu saya cari yang namanya ini jalan kaya. Setelah saya dikasih tahu nenek saya nggak mau lagi kerja, saya cari jalan kaya. Saya cari di Jakarta, nggak ada nama jalan kaya. Adanya Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, ada Jalan Adi Sucipto. Waduh, saya bilang Nek, saya udah ke Jakarta nih, bolak-balik saya ke sana, nggak ada nama jalan kaya. Adanya Jalan Jenderal Sudirman, Jenderal Tamrin itu. Wah, bukan itu maksudnya. Jalan kaya itu tempat dimana kalau kita bekerja keras memungkinkan kita punya penghasilan yang nilainya ratusan juta. Itu namanya jalan kaya. Coba Bapak Ibu lihat, ketika orang kerja keras mati-matian, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, dia kerja tempat kerjanya tidak memungkinkan penghasilan 5-10 juta, maka dia tetap tidak akan kaya. Saya udah uji coba, saya kerja dulu tuh yang gambar-gambar itu. Ngarit saya punya kambing itu ratusan warisan dari nenek saya. Ngarit, saya ngarit 2 tahun nggak kaya saya. Saya kerja di pabrik, saya pikir orang kerja di Jakarta itu pulang kan kaya. Soalnya ciri-ciri hilal sudah dekat itu kalau saya, banyak orang ngomong bahasa Indonesia di rumah, hilal sudah dekat. Lebaran. Orang mudik banyak. Orang yang tadi rambutnya putih, hitam jadi kuning, hijau itu, ya ini hilal sudah dekat banget ini. Mereka kerja di Jakarta, saya pikir oh hebat keren. Ternyata kerja setahun habis 1 hari pas Lebaran. Akhirnya saya kerja di pabrik di sana, saya tanya orang yang paling lama kerja di situ, Pak kerja di sini berapa tahun ya Pak? Saya sudah 17 tahun Mas. Bapak udah beli Ferrari belum Mas? 17 tahun. Boro-boro Ferrari Mas, motor aja kredit saya, rumah kredit, saya nikah sudah 20 tahun kredit belum lunas saya. Astagfirullahaladzim. Berarti ini kalau saya kerja di sini 17 tahun nggak mungkin kaya. Ini bukan jalan kaya. Langsung saya resign dari tempat itu. Dan saya cari tempat yang dimana orang bisa kaya. Banyak jalan kaya di dunia ini Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau sudah ketemu jalan kaya, tempat kita bekerja memungkinkan kita jadi orang kaya, baru lakukan yang kedua di sini, kerja keras, kerja cerdas dan macam-macamnya di situ. Kalau belum ketemu jalannya, nggak usah kerja keras yang sekeras-kerasnya, nggak kaya-kaya nanti. Sudah ketemu jalannya, baru kita mati-matian. Ini jalannya. Bagaimana tahu ada jalan sukses? Caranya gampang. Orang yang ngerjain bisnis itu, orang yang mengerjakan pekerjaan itu, lihat kaya nggak? Nah di sini Bapak Ibu sudah bisa lihat, ini yang pakai selempang-selempang ini dulunya nggak punya mobil, sekarang beli mobil. Mas Apip ini rambut sampai putih nggak kebeli mobil, baru masuk di kebeli mobil ya. Mas Aljo ini jualan cilok nggak kebeli mobil, sekarang udah kebeli mobil. Ini caleg gagal, Mas Ipul, utang di mana-mana, lunas. Ini pakai selempang ini kan dulu hidupnya. Ini Mas Guswan orang Brebes, bos telur asin. Telur asinnya manis sekarang. Masuk divisi, baru beli mobil Innova Venturer tuh 400 juta. Artinya kalau kita mengerjakan sesuatu di dalamnya ada orang-orang sukses, berarti itu disebut jalan kaya Bapak Ibu. Karena apa? Sudah terbukti dan teruji yang mengerjakan jadi orang kaya. Nah, berarti MLM jalan kaya bukan? Nah, berarti kalau kita bicara BBC, bisnis MLM adalah salah satu jalan kaya. Jalan kaya banyak. Saya kasih tahu, dari yang halal sampai yang haram. Mau saya kasih tahu? Saya ini kan kerjanya nyari jalan kaya Pak dari dulu. Karena seorang miskin. Saya cari, saya tanya. Saya punya teman kaya raya dia tinggal di gunung. Pertama kali Pajero Sport ngeluarin Pajero Ultimate, dia beli Pak, orang gunung Pak, tetangga saya.
lulusannya cuma SD. Karena dia berhasil sukses, saya tanya. Dia sekarang udah naik haji, tapi saya tanya nggak pernah sampai ke Mekah, cuma sampai ke hotel doang. Saya tanya, Ji, kaji palsu, saya bilang. Karena teman saya, Pak. Kenapa katanya? Kamu udah kurus, jelek amat, siapa yang mau nikah sama kamu, kata dia. Ya itu saya mau tanya sama dirimu, kamu ini dulu juga sama, jelek kurus kayak saya, sekarang kok berangkat haji setahun 12 kali, saya bilang. Orang kan setahun sekali, dia 12 kali Pak berangkat haji setahun. Itu rahasia suksesmu apa? Kenapa bisa jadi orang kaya? Dia bilang nanti malam Jumat Kliwon ke rumah saya. Malam Jumat Kliwon, Ji? Iya khusus, bawa bunga 7 rupa. Sama apa lagi? Sama air dari 7 mata air. Oke, saya bawa ke sana. Begitu sampai sana jam 1 malam, saya ngobrol lagi, gimana caranya kaya? Kok bawa bunga begini? Gak masuk akal ini. Kalau bunga bank bisa bikin kaya, ini gak kaya nih kayaknya. Saya ngepet. Pantas kaya, saya bilang. Ngepet apa, Ji? Saya ngepet babi. Pitbull namanya. Oh gitu. Tolong ajarin saya ngepet. Waktu itu sudah mentok, Pak. Tolong ajarin gimana cara yang ngepet. Yang penting saya kaya, ini jalan kaya nih ketemu. Oh begini-begini saya langsung mundurin diri, gaji lah. Begini berat. Saya nyari yang nggak begini dah susah bro, nyari yang nggak begini. Kita kan cuma lulusan SMA, berat ya begini. Akhirnya saya merantau ke Jakarta, ketemulah orang-orang MLM. Jadi pada saat saya kerja di kantor, saya datang ke sebuah pertemuan multi level yang ngisi Mas Hendra Wijaya. Lagi nangis-nangis Mas Hendra Wijaya di panggung. Saya lulusan STM. Saya ini waduh sekarang alhamdulillah katanya sudah beli, ya dulu beli Fortuner, beli mobilnya keren-keren Mas Hendra dulu. Sombong yang setengah mati Pak. Nangis di panggung Pak. Luar biasa saya bilang. Kemudian naik lagi yang lebih ekstrim daripada Mas Hendra, ada mantan pedagang asongan. Bisa beli Mercy 1,3 M sama rumah 3,5 miliar dari bisnis itu. Saya bilang ini jalan kaya kedua selain ngepet ini. Bisa ini. Langsung saya tanya gimana caranya kaya. Kamu harus begini. Saya belajar di situ 13 tahun yang lalu, Pak. Dan kenapa saya bilang kita harus multi level marketing? Karena begini, di multi level marketing itu kalau saya sebut jalan kaya, kenapa? Modalnya kecil, resikonya nggak ada, resikonya kecil sekali, dan kemungkinan hasilnya besar. Itu di multi level marketing. Kenapa? Karena kita akan dibayar 70% biaya distribusi dan promosi. Jadi resikonya nggak ada. Di MLM itu resikonya cuma satu, Bapak Ibu, apa? Ditolak sama undangan yang sudah makan ayam geprek. Karena dia lihat makannya yang geprek mulu, saya nggak ikut lah. Perut saya panas. Tolak dia akhirnya. Dia nyarinya mie ayam ternyata. Makanya tanya sama undangan, kamu ayam geprek apa mie ayam? Kalau mie ayam tiap hari Rabu. Ini ayam geprek, takutnya nolak gara-gara ayam geprek Bapak Ibu. Jadi karena ini tadi, resikonya nggak ada. Resikonya cuma satu, ditolak. Saya ini kan dulu playboy. Lihat tampangnya. Saya dulu playboy, Pak. Kenapa saya jadi playboy? Bolak-balik ditolak. Soalnya saking seringnya ditolak, kebal. Kapalan hati saya. Kebal. Gitu. Saking hebatnya itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau saya kasih tahu biar nggak ditolak. Ini 100% jitu, gak akan pernah lagi ditolak Bapak Ibu. Mau nggak? Gampang, nggak usah undang orang, nggak akan ditolak sama sekali. Jadi kalau ada acara datang aja sendiri, nggak usah undang siapa yang mau nolak, orang nggak undang siapa-siapa. Jadi datang aja sendiri tiap ada acara, nggak mungkin ditolak. Sampai kiamat juga nggak akan ada yang nolak itu. Jadi MLM itu modalnya sangat kecil, resikonya nggak ada. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Sit down please. Luar biasa hari ini ya. Panas? Mau ngapain Bapak Ibu kesini? Hah? Mau ngapain?
Kan bukannya enak di rumah, tidur sambil lihat perang Ukraina sama Rusia. Ngapain jauh-jauh datang ke sini cuma nonton saya? Ya, mudah-mudahan Anda yang datang hari ini ke tempat ini dapat berkah Tuhan yang Maha Kuasa. Rezekinya dilancarkan, utangnya dilunaskan, dan besok 3-4 bulan lagi Lebaran kita sudah punya mobil baru. Luar biasa. Gak usah kenalan lah. Yang gak ngerti saya berarti gak nonton TV. Punya TV gak kalau gak ngerti saya? Saya ini manusia paling fenomenal di Indonesia sekarang. Jadi pembicaraan banyak orang. Semua owner MLM ngomongin saya tiap hari. Kenapa member kau pindah semua ke BBC? Terus saya jawab di grup AP2LI, karena BBC kasih makan orang tiap hari. Saya bilang sama mereka, saya nggak pernah kasih harapan ke orang, tapi saya wujudkan harapan semua orang di BBC. Itu yang paling penting. Dan saya nggak terlalu suka motivasi. Motivasi lama-lama jadi motivasi. Ya. Dan Bapak Ibu tadi sudah lihat ya, kalau Bapak Ibu pengen kaya harus belajar sama orang yang pernah miskin jadi kaya, betul ya? Tadi lihat foto saya waktu muda, ganteng mana sama sekarang? Hah? Ganteng mana? Jawab yang jujur. Sekarang, iya. Dulu zaman saya miskin Bapak Ibu, zaman saya miskin kurang lebih 25 tahun. Karena saya ikut bapak saya 25 tahun. Setelah saya lepas dari keluarga saya, hidup saya berubah jadi orang kaya. Ya. Gara-gara saya jadi orang kaya, karena saya anak pertama, adik saya lulus sekolah semua. Adik saya yang kedua sekarang sudah jadi presiden direktur juga, punya 2 perusahaan sekarang. Bapak saya jadi orang yang paling dihargai di kampung saya, yang dulunya bukan siapa-siapa. Itulah hebatnya kalau kita menjadi orang kaya. Dan dulu saya menjadi orang miskin, luar biasa. Miskin itu tidak enak Bapak Ibu, betul nggak? Miskin itu menyakitkan Bapak Ibu. Makanya saya dendam dengan kemiskinan. Itu yang saya alami. Sehingga saya berjuang, alhamdulillah setelah saya berjuang mati-matian, yang dulunya ada di bawah sekarang naik ke atas. Dan hari ini Bapak Ibu, orang yang datang ke tempat ini, dari manapun Anda datang ke sini, ini adalah DNA sukses yang hadir ke sini. Karena tidak mungkin Bapak Ibu, orang-orang yang negatif dan berpikir gagal hadir malam hari ini di sini, tidak mungkin. Kenapa? Orang gagal menarik orang gagal. Orang sukses akan menarik orang-orang yang nanti juga akan sukses. Di luar sana, kalau mereka nggak datang alasannya nggak bayar, nggak punya uang. Di BBC Bapak Ibu, kita sudah modali, kita sudah siapkan uangnya. Saya yang ngomong, saya yang presentasi, saya yang ngajari, saya yang bayari. Bapak Ibu tinggal duduk, datang diam, dengerin omongan kita hari ini. Ya. Insya Allah hidup kita berubah. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk Bapak Ibu bilang saya orang gagal. Ya. Dan hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Belajar apa? Saya belajar menyampaikan sesuatu perjalanan hidup saya sehingga saya menjadi orang sukses seperti sekarang. Bapak Ibu belajar mendengarkan. Kalau Bapak Ibu di luar sana lebih hebat daripada saya, pangkatnya lebih tinggi daripada saya, ekonominya lebih mapan daripada saya, belajar dulu hari ini. Kita sama-sama kosongkan gelas. Sepakat? Karena kalau Bapak Ibu nggak kosongkan gelasnya, sayang sekali jauh-jauh datang ke sini nggak akan dapat apa-apa. Ya, jadi kita kosongkan gelasnya, sama-sama belajar. Insya Allah nanti next time Bapak Ibu akan berdiri di sini sama seperti saya, keadaan ekonominya, hidupnya, semuanya. Ya. Dan Bapak Ibu belajar dengan orang yang tepat. Kenapa? Kalau Bapak Ibu belajar sama Ardi Bakri, tanya Ardi Bakri, gimana caranya kaya? Ardi Bakri tak akan bilang apa? Kamu harus lahir dari rahim orang kaya.
Ada yang mau balik lagi? Nah, mau pada balik lagi ke rahim, nyari rahim. Susah pak, 3 kilo aja setengah mati, apalagi yang udah 60 kilo kayak kita. Jadi gak bisa balik lagi. Terus tanya sama Nia Ramadhani, istrinya di Bakri, Mbak Nia, gimana caranya kaya? Kata Mbak Nia apa jawabannya? Nikah dengan orang kaya. Siapa yang mau nikah sama orang kaya di sini? Mau semua nggak? Pertanyaannya, orang kaya mau nggak sama kita? Gak ada Bapak Ibu. Dalam kehidupan nyata itu nggak terjadi orang miskin nikah sama orang kaya. Itu hanya di sinetron layangan putus. Yang lain-lainnya nggak ada. Makanya kalau sudah keseringan nonton sinetron, lama-lama nonton film azab. Yang di sinetron diazab semua. Itu yang terjadi. Nah hari ini Bapak Ibu belajar dengan saya. Saya itu dulu orang miskin. Lihat foto saya dulu. Kurus, rambut berdiri kayak cacingan persis. Kalau istri saya ini yang sekarang ketemunya 15 tahun yang lalu, muntah Bapak Ibu. Gak level ya. Masa pacaran sama tukang ngarit? Gak level. Istri saya ke salon aja 5 juta sampai transparan muka. Masa pacaran sama kamu, tukang ngarit? Udah kurus, mata cekung, rambut berdiri, musuhnya tukang balon. Dulu itu, saya dulu coba diganteng-gantengin, tetep aja gak ganteng. Gak ada duitnya. Makanya setelah saya pikir-pikir, foto saya zaman muda itu lebih tua dari foto saya zaman tua. Saya sekarang 38 tahun, berasa 17 tahun. Dulu saya 17 tahun, berasa 71 tahun. Bayangin, makanya kemarin saya ke Disduk Capil, karena foto saya waktu bikin KTP masih miskin kan. Saya bilang, bisa nggak ganti foto? Gak bisa pak, ini sudah permanen sampai mati katanya. Astagfirullahaladzim. Kenapa pak mau diganti, kata pejabat Disduk Capil? Karena saya kalau masuk ke bandara disangka bukan saya pak KTP-nya. Saya sama istri saya diketawain, pak kok beda pak? Saya bilang, dulu waktu masih miskin. Sekarang kerjanya bolak-balik ke luar negeri, beda berubah saya. Gitu. Makanya kalau mau bikin KTP nantilah, kalau sudah master leader. Kalau sekarang gue punya KTP gak apa-apa, karena tampang jeleknya nanti kelihatan. Ya. Ada yang sudah mulai ngantuk? Belum. Stand up komedi ya. Mahal bayaran saya. Kita turun ya, saya ke bawah. Ini kayak konser. Yang di depan nanti boleh madep ke sana, tapi madep ke sini aja. Let's go. Oke ya, hari ini kita training sama-sama belajar. Sepakat ya, aturan main training dengan saya. Pertama, kalau tidur silakan kalau ngantuk silakan tidur. Jangan dipaksa. Di belakang sini ada ruang VIP, ada bantal-bantal sudah kita siapkan. Jadi begitu tanda-tanda sudah mulai clear, langsung aja masuk tidur. Kenapa? Kalau dipaksa nanti nggak masuk. Soalnya di BBC ada salah satu master leader yang penghasilannya paling besar di dunia dan akhirat, di BBC ada. Namanya Master Leader Iwan. Penghasilannya paling besar di BBC. Setiap training tidur, makanya kalau pakai kacamata mesti tidur dia. Lagi meeting sama direksi, duduk paling depan pakai kacamata, tidur dia ngorok. Saya tanya, Pak Iwan, kenapa kok kalau meeting tidur tapi sukses Pak Iwan? Terus jawab Pak Iwan, saya kalau tidur mimpi di training. Malah lebih paham saya daripada begini-begini katanya. Oh gitu. Bagus saya bilang. Makanya kalau ngantuk tidur, apalagi yang di depan, ngantuk langsung aja Pak. Jangan nunggu nanti ya. Terus yang kedua, kalau ada telepon bunyi telepon HP-nya, kalau mau ngangkat telepon boleh, tapi syaratnya joget dulu sampai nada deringnya berhenti, boleh diangkat. Jadi training sama saya santai aja Pak, kita ini kan belajar,
ya, orang-orang dewasa semua. Jadi nggak usah yang tegang-tegang. Tegang ada waktunya kalau udah minum kopi. Ya, tegang ada waktunya. Minum kopi malam Jumat boleh tegang. Kalau training nggak usah tegang Pak, santai aja. Urat-urat disantain dulu. Ya, insya Allah rezeki kita besar. Nah hari ini kita training. Yang pertama Bapak Ibu, ini nyala. Macet. Mana neknya nggak jalan ini. Ini kenapa nih? Nah ini sudah. Oke, kita bicara sukses dulu. Siapa yang ingin sukses di sini? Saya. Siapa coba yang ingin sukses? Saya. Oh, pengen sukses semua. Ini kalau sukses semua siapa nanti jadi pembantu saya? Jangan sukses semua lah. Nanti kalau sukses semua bingung saya. Pembantu nggak ada, supir nggak ada, sembako nggak ada, tukang kuli panggul nggak ada. Nanti kalau saya bangun rumah, siapa nanti kulinya? Oh nggak apa-apa, sukses pengen sukses semua ya. Sukses itu apa tuh? Katanya pengen sukses. Sukses itu apa? Sukses itu sejenis makanan kayak combro gitu ya. Apa? Sukses itu apa coba? Ini yang di depan. Sukses itu apa? Segala kebutuhan terpenuhi. Sudah terpenuhi belum? Masa makan sudah penuh? Sudah. Makan tiap hari? Sudah. Oh iya, segala kebutuhan terpenuhi itu sukses. Apalagi coba? Apa Bu? Hah? Oh. Ya, bisa membahagiakan orang tua sama bisa membahagiakan banyak orang. Mulia cita-citanya kayak saya. Apa? Ya, sudah usaha sama sudah punya keinginan. Sudah sukses nggak? Belum. Sekarang belum. Apa itu sukses? Apa? Ini pakaiannya Mas Sepul ini timnya nih. Apa Pak sukses? Bebas finansial, finansialnya bebas kemana-mana. Apa Pak? Oh, orang dia hebat. Nah, definisi sukses hari ini yang saya ingin ajarkan ke Bapak Ibu adalah sukses itu kaya. Walaupun gak bahagia, lebih baik kaya gak bahagia daripada miskin gak bahagia juga. Tapi lebih baik dua-duanya, sudah kaya bahagia, betul nggak? Kenapa harus kaya? Orang hidup itu di dunia wajib jadi orang kaya Bapak Ibu. Wajib hukumnya, gak boleh lahir miskin, nikah miskin, dewasa miskin, punya anak miskin, mati masih miskin, gak boleh. Nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Tahu kamu lahir dari lahir sampai mati miskin lagi, nggak usah dilahirin kamu. Segala sesuatu dipertanggungjawabkan. Wajib menjadi orang kaya. Nah, sukses yang hari ini ingin kita bahas adalah kecukupan segalanya. Artinya finansial kita luar biasa. Jadi orang kaya. Karena sukses itu definisinya gampang. Bangun tidur pagi-pagi bisa nafas juga sukses. Sukses bernapas lagi. Hari ini Bapak Ibu bisa datang dari rumah sampai ke sini juga disebut sukses. Nah, kita hari ini belajar tentang apa itu sukses menurut saya. Sukses adalah menjadi orang kaya. Sehingga kita bisa beli apapun yang belum pernah kita beli. Kita bisa menikmati apapun yang belum kita nikmati. Kita bisa membantu orang lain untuk kaya sama seperti kita. Itu sukses. Kalau kita pengen bikin masjid yang gede biar masuk surga, duitnya harus banyak nggak? Kalau zaman dulu bikin masjid kan cuma pakai patok-patok selesai. Zaman sekarang Pak, masjid harus mewah, ada toanya segala macam, ada AC-nya. Kira-kira beli toa, beli AC pakai duit nggak? Duitnya harus banyak nggak? Itu. Mau sumbang ke mana? Panti asuhan. Mau sumbang ke pondok pesantren, duitnya harus banyak nggak? Banyak. Jadi kalau kita duitnya banyak jadi orang kaya, pasti hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Simple. Pak, saya mah yang penting kecil tapi berkah. Ya emang tahu itu kecil tapi berkah. Kadang-kadang yang kecil nggak berkah juga.
Kalau saya lebih baik banyak dan berkah. Saya Bapak di dunia miskin nggak apa-apa, yang penting mati masuk surga. Belum tentu nanti juga ketemunya tahu-tahu di neraka sama saya. Kan lebih baik hidup di dunia itu kaya raya, mati masuk surga. Ngapain miskin mati masuk? Karena belum tentu juga. Ada yang pernah ke surga balik lagi? Terus bilang ada banyak orang miskin sana. Tidak ada. Belum tentu. Siapa tahu sudah miskin di dunia, mati masuk neraka. Ketemu saya kok gosong Pak. Sudah di dunia nggak bisa beli mobil, nggak bisa beli rumah mewah, jalan-jalan paling jauh ke Tawangmangu, nggak kaya pula. Ke Malioboro cuma jalan kaki doang, masuk bolak-balik belanja nggak? Masuk mall cuma liatin bandrol, disaadatin berkali-kali, nggak berubah harganya. Jadi hidup itu harus kaya. Cuma pertanyaannya, bagaimana caranya menjadi orang kaya? Rahasia bagaimana cara menjadi orang kaya? Ya hari ini saya kasih tahu rahasianya, bagaimana caranya saya menjadi orang kaya. Jadi kalau namanya rahasia, jangan dikasih tahu siapa-siapa. Jadi cukup kita aja yang tahu. Rahasia, namanya juga rahasia. Ya, jangan saya juga rahasia nih, saya nggak kasih tahu ke siapa, saya kecuali Bapak Ibu. Ya jadi nanti sampai sini jangan bilang ke downline, saya dapat rahasia kaya. Itu bukan rahasia nanti jadinya. Jadi ini rahasia bagaimana menjadi orang kaya. Tahu nggak gimana caranya jadi orang kaya? Belum. Coba ada yang mau jawab. Apa caranya jadi orang kaya gimana? Sudah usaha, sudah doa, sudah. Ini semua orang di sini tuh sudah usaha, iya, doa, iya, berjuangnya, tapi nggak kaya-kaya. Apalagi penampilan dan kebiasaan. Dulu saya waktu miskin juga tampilannya kayak orang kaya, tapi miskin aja saya, tidak berubah-ubah. Saya udah belajar sama orang kaya dulu juga nggak kaya-kaya Pak. Coba siapa sini? Member baru aja lah Mas Trader, jangan. Sudah sering meeting sama saya. Kemana member baru? Gimana caranya menjadi orang kaya? Hah? Kerja keras. Di Pulau Jawa ini Pak, tidak kurang orang kerja keras, tapi nggak kaya-kaya. Saya kemarin nongkrong Pak, lihat tukang bangunan, kerjanya lebih keras daripada saya. Keringetnya kemana-mana, saya keringetan juga. Keringet saya kan bening, keringetnya hitam. Saya tanya berapa tahun Pak kerja keras begini? Sudah 20 tahun Mas. Kaya nggak? Enggak. Cuma saya dapat kapal aja nih, tapi kapalnya nggak bisa dipakai kemana-mana. Hah? Kamu sudah berkali-kali nyoba hal baru mesti ini, tapi nggak kaya juga ya. Banyak orang bilang, Pak, kerja keras Pak, kerja keras bukan syarat kaya. Kalau kerja keras bisa jadi kaya, maka semua orang di Indonesia kaya raya, betul nggak? Maka yang kaya pasti kuli bangunan, karena kerjanya lebih keras daripada Pak Hendra. Pak Hendra kerjanya cuma HP-an mulu, liatin itu. Kaya nggak? Kaya. Mas Nova kerjanya sama istrinya cuma ngeliatin saya doang. Kaya nggak? Kaya. Pak kerja cerdas. Itu yang lulusan S1, S2, S3 kayak Mas Ugi banyak. Yang belakangnya MM, ujung-ujungnya ALM. Banyak di Indonesia. Tapi kenapa nggak kaya? Karena kerja cerdas juga tidak menjamin orang kaya. Bangun aset di divisi. Bangun aset ini, bangun aset semua, yang kaya yang depan aja ini. Belakang belum, apalagi yang berdiri tuh. Ya saya kasih tahu gimana caranya Pak Sai menjadi orang kaya. Rahasianya, saya waktu itu saya tahu rahasia kaya itu dari nenek saya. Karena nenek saya ini kan kelahiran Jawa, memegang erat budaya Eropa, jadi kejawen. Iya, nenek saya kejawen. Ya, memegang erat budaya Eropa kan jadi kejawen akhir-akhir. Saya tanya, nenek saya ini kan nenek saya umurnya tua. Ya, kalau nenek muda kan nggak ada, umurnya tua. Saya tanya, Nek, gimana itu tetangga kita kok kaya ya Nek? Bah, itu tetangga kita kaya. Bentar-bentar beli mobil dia. Apa dia nyewa ya Nek? Bah,
rumahnya 3 lantai. Keren, mantap saya bilang. Nenek saya bilangnya apa? Ini rahasia dari nenek saya. Sudah ketemu jalannya nak. Benar gak? Siapa nenek kita yang gak bilang begitu? Sudah ketemu jalannya nak. Maka setelah itu saya cari yang namanya ini, jalan kaya. Setelah saya dikasih tahu nenek saya nggak mau lagi kerja, saya cari jalan kaya. Saya cari di Jakarta, nggak ada nama jalan kaya, adanya Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, ada Jalan Adi Sucipto. Waduh, saya bilang, Nek, saya udah ke Jakarta nih, bolak-balik saya ke sana, nggak ada nama jalan kaya. Adanya Jalan Jenderal Sudirman, Jenderal Tamrin itu. Wah, bukan itu maksudnya. Jalan kaya itu tempat dimana kalau kita bekerja keras memungkinkan kita punya penghasilan yang nilainya ratusan juta. Itu namanya jalan kaya. Coba Bapak Ibu lihat, ketika orang kerja keras mati-matian, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, dia kerja tempat kerjanya tidak memungkinkan penghasilan 5-10 juta, maka dia tetap tidak akan kaya. Saya udah uji coba, saya kerja dulu tuh yang gambar-gambar itu. Ngarit saya. Saya punya kambing itu ratusan warisan dari nenek saya. Ngarit. Saya ngarit 2 tahun gak kaya saya. Saya kerja di pabrik, saya pikir orang kerja di Jakarta itu pulang kan kaya. Soalnya ciri-ciri hilal sudah dekat itu kalau saya, banyak orang ngomong bahasa Indonesia di rumah. Hilal sudah dekat. Lebaran. Orang mudik banyak. Orang yang tadi rambutnya putih, hitam jadi kuning, hijau itu ya ini hilal sudah dekat banget ini. Mereka kerja di Jakarta, saya pikir oh hebat keren. Ternyata kerja setahun habis 1 hari pas Lebaran. Akhirnya saya kerja di pabrik di sana, saya tanya orang yang paling lama kerja di situ, Pak kerja di sini berapa tahun ya Pak? Saya sudah 17 tahun Mas. Bapak udah beli Ferrari belum Mas? 17 tahun. Boro-boro Ferrari Mas, motor aja kredit saya, rumah kredit, saya nikah sudah 20 tahun kredit belum lunas saya. Astagfirullahaladzim. Berarti ini kalau saya kerja di sini 17 tahun nggak mungkin kaya. Ini bukan jalan kaya. Langsung saya resign dari tempat itu. Dan saya cari tempat yang dimana orang bisa kaya. Banyak jalan kaya di dunia ini Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau sudah ketemu jalan kaya, tempat kita bekerja memungkinkan kita jadi orang kaya, baru lakukan yang kedua di sini, kerja keras, kerja cerdas dan macam-macamnya di situ. Kalau belum ketemu jalannya, nggak usah kerja keras yang sekeras-kerasnya, nggak kaya-kaya nanti. Sudah ketemu jalannya, baru kita mati-matian. Ini jalannya. Bagaimana tahu ada jalan sukses? Caranya gampang. Orang yang ngerjain bisnis itu, orang yang mengerjakan pekerjaan itu, lihat kaya nggak? Nah di sini Bapak Ibu sudah bisa lihat, ini yang pakai selempang-selempang ini dulunya nggak punya mobil, sekarang beli mobil. Mas Apip ini rambut sampai putih nggak kebeli mobil, baru masuk di kebeli mobil ya. Mas Aljo ini jualan cilok nggak kebeli mobil, sekarang udah kebeli mobil. Ini caleg gagal, Mas Ipul, utang di mana-mana, lunas. Ini pakai selempang ini kan dulu hidupnya. Ini Mas Guswan orang Brebes, bos telur asin. Telur asinnya anu manis sekarang. Masuk divisi, baru beli mobil Innova Venturer tuh 400 juta. Artinya kalau kita mengerjakan sesuatu di dalamnya ada orang-orang sukses, berarti itu disebut jalan kaya Bapak Ibu. Karena apa? Sudah terbukti dan teruji yang mengerjakan jadi orang kaya. Nah, berarti MLM jalan kaya bukan? Nah, berarti kalau kita bicara BBC, bisnis MLM adalah salah satu jalan kaya. Jalan kaya banyak. Saya kasih tahu, dari yang halal sampai yang haram. Mau saya kasih tahu? Saya ini kan kerjanya nyari jalan kaya Pak dari dulu, karena seorang miskin. Saya cari, saya tanya, saya punya teman kaya raya dia tinggal di gunung. Pertama kali Pajero Sport ngeluarin Pajero Ultimate, dia beli Pak, orang gunung Pak, tetangga saya. Lulusannya cuma SD. Karena dia berhasil sukses, saya tanya. Dia sekarang udah naik haji, tapi saya tanya nggak pernah sampai ke Mekah, cuma sampai ke hotel doang. Saya tanya, Ji,
Haji palsu saya bilang. Karena teman saya Pak. Kenapa katanya? Kamu udah kurus, jelek amat, siapa yang mau nikah sama kamu, kata dia. Ya itu saya mau tanya sama dirimu. Kamu ini dulu juga sama, jelek kurus kayak saya. Sekarang kok berangkat haji setahun 12 kali, saya bilang. Orang kan setahun sekali, dia 12 kali Pak berangkat haji setahun. Itu rahasia suksesmu apa? Kenapa bisa jadi orang kaya? Dia bilang nanti malam Jumat Kliwon ke rumah saya. Malam Jumat Kliwon, Ji? Iya khusus malam. Bawa bunga 7 rupa. Sama apa lagi? Sama air dari 7 mata air. Oke, saya bawa ke sana. Begitu sampai sana jam 1 malam, saya ngobrol lagi, gimana caranya kaya? Kok bawa bunga begini? Gak masuk akal ini. Kalau bunga bank bisa bikin kaya, ini gak kaya nih kayaknya. Saya ngepet. Pantas kaya saya bilang. Ngepet apa Ji? Saya ngepet babi. Pitbull namanya. Oh gitu. Tolong ajarin saya ngepet. Waktu itu sudah mentok Pak. Tolong ajarin gimana caranya ngepet. Yang penting saya kaya, ini jalan kaya nih ketemu. Oh begini-begini saya langsung mundurin diri. Gaji lah. Begini berat. Saya nyari yang gak begini dah. Susah bro nyari yang gak begini. Kita kan cuma lulusan SMA. Berat ya begini. Akhirnya saya merantau ke Jakarta. Ketemulah orang-orang MLM. Jadi pada saat saya kerja di kantor, saya datang ke sebuah pertemuan multi level yang ngisi Mas Hendra Wijaya. Lagi nangis-nangis Mas Hendra Wijaya di panggung. Saya lulusan STM. Saya ini waduh sekarang alhamdulillah katanya sudah beli, dia dulu beli Fortuner, beli mobilnya keren-keren Mas Hendra dulu. Sombong yang setengah mati Pak. Nangis di panggung Pak. Luar biasa saya bilang. Kemudian naik lagi yang lebih ekstrim daripada Mas Hendra. Ada mantan pedagang asongan. Bisa beli Mercy 1,3 M sama rumah 3,5 miliar dari bisnis itu. Saya bilang ini jalan kaya kedua selain ngepet ini. Bisa ini. Langsung saya tanya gimana caranya kaya di situ. Kamu harus begini. Saya belajar di situ 13 tahun yang lalu Pak. Dan kenapa saya bilang kita harus multi level marketing? Karena begini, di multi level marketing itu kalau saya sebut jalan kaya, kenapa? Modalnya kecil, resikonya nggak ada, resikonya kecil sekali, dan kemungkinan hasilnya besar. Itu di multi level marketing. Kenapa? Karena kita akan dibayar 70% biaya distribusi dan promosi. Jadi resikonya nggak ada. Di MLM itu resikonya cuma satu Bapak Ibu, apa? Ditolak sama undangan yang sudah makan ayam geprek. Karena dia lihat makannya ayam geprek mulu, saya nggak ikut lah. Perut saya panas. Tolak dia akhirnya. Dia nyarinya mie ayam ternyata. Makanya tanya sama undangan, kamu ayam geprek apa mie ayam? Kalau mie ayam tiap hari Rabu. Ini ayam geprek, takutnya nolak gara-gara ayam geprek Bapak Ibu. Jadi karena ini tadi, resikonya nggak ada. Resikonya cuma satu, ditolak. Saya ini kan dulu playboy. Lihat tampangnya. Saya dulu playboy Pak. Kenapa saya jadi playboy? Bolak-balik ditolak. Soalnya saking seringnya ditolak kebal. Kapalan hati saya. Kebal. Gitu. Saking hebatnya itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau saya kasih tahu biar nggak ditolak. Ini 100% jitu, nggak akan pernah lagi ditolak Bapak Ibu. Mau nggak? Gampang, nggak usah undang orang, nggak akan ditolak sama sekali. Jadi kalau ada acara datang aja sendiri, nggak usah undang siapa. Siapa yang mau nolak? Orang nggak undang siapa-siapa. Jadi datang aja sendiri tiap ada acara, nggak mungkin ditolak. Sampai kiamat juga nggak akan ada yang nolak itu. Jadi MLM itu modalnya sangat kecil, resikonya nggak ada.